efisiensi kok utangnya semakin lebat gitu. Pertanyaannya nih, rasa penasaran masyarakat ini ingin tahu sebetulnya bagaimana sih pemerintah ini menutupi tagihan hutang itu dan bagaimana mengelola hutang itu. Apakah masyarakat turut terkena dengan kondisi hutang yang sekarang ini, Pak? Jelas kalau pemaparannya kembali ke yang tadi, jelas masyarakat tuh terdampak sekali, Pak, dengan hutang. Ya kalau ngomongin dosa, kena dosa, Pak, gitu. Kena dosa semua gitu. Dan sebelum ke jawabannya, tambah satu fakta lagi bahwa pemerintah kan sudah memprogramkan 80.000 sekian koperasi merah putih dan rencananya kan mau di launching kapan itu, menghadirkan sekitar 160.000 undangan untuk peresmian di Klaten ya. Ada yang secara virtual, tapi secara virtual juga ada menghadirkan secara offline gitu. Dan kalau kita baca, salah satu program yang direncanakan melalui koperasi merah putih adalah salah satunya adalah untuk simpan pinjam. Hutang lagi, Pak. Jadi pemerintah saya sudah membentuk 80.000 lembaga yang akan memasarkan hutang dengan bunga langsung kepada masyarakat. Fasilitasi. Asik. Jadi riba itu bukan hanya haram, Pak, di negeri ini. Wajib beriba. Wajib beriba. Jadi kembali kepada kombo ya, pertanyaan sekalian di Mas Marcel sempat nanya, terus kira-kira negara itu bisa sejahtera nggak sih dengan hutang yang ada ribanya itu? Ya. Pertama, mari kita berpikir jernih, memberikan pengertian tentang sejahtera. Selama ini kita itu kan terlalu kerdil atau sempit dalam memahami sejahtera. Pikirnya sejahtera itu kalau sugih mblegedu. Punya tabungan banyak, punya aset banyak, pokoknya sugih lah secara materi, itu berarti sejahtera. Sebenarnya enggak, itu kaya namanya. Atau dia punya dia mengumpulkan harta. Menumpuk harta kayak di surat Al-Quran itu apa? Surat yang wahai para pengumpul, celakalah para pengumpul harta itu apa? Takasur. Ya, al-hakum takasur lah itu. Jadi sejahtera itu jangan diartikan sesempit itu. Sejahtera itu bukan masalah punya tabungan berapa miliar, punya simpanan deposito berapa miliar, punya aset rumah sekian unit, mobil mewah, enggak. Kan itu ya. Jadi sejahtera itu ya kehidupan yang kalau kita kembali ke terminologi Al-Quran ya, kalau ini ngomongnya konteksnya negara misalkan itu ya, baldatun toyibatun warobun ghafur. Jadi negara yang penuh dengan toyib, kebaikan dan ampunan gitu loh. Artinya apa? Negara itu dia itu kalau diumpamakan orang, makanya makanan yang halal, yang toyib, yang memberikan dia kesehatan sehingga dia cukup sehat untuk beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, sehingga hidupnya itu lempeng. Mau duitnya banyak lempeng, mau duitnya sedikit lempeng. Dan orang lempeng itu tidak bisa muncul dari riba. Orang bisa kaya, Pak, dengan riba, bisa. Ya, jadi jangan juga mengartikan kalau nanti kita riba pasti bangkrut. Enggak. Lebih banyak orang yang usahanya sukses daripada yang bangkrut ketika beriba. BI itu memberikan catatan bahwa kredit yang macet atau kredit yang buruk itu hanya 10%. Berarti 90% orang kredit duit ke bank itu usahanya sukses, Pak. Betul. Kalau kredit di bank dan riba bangkrut, goblok gitu. Ya, itu rumusnya enggak ketemu. Orang bisnis bangkrut kalau enggak ngerti bisnis. Mau pakai riba enggak pakai riba, kalau bisnisnya dia enggak ngerti ilmu bisnis, bangkrut pasti, Pak. Tapi kalau dia itu ngerti ilmu bisnis, mau pakai riba, enggak pakai riba, bisa sukses. Karena yang membuat bisnis bangkrut, kalau kita nggak mau takdir ya, membuat sebuah usaha berhasil itu kan cara teknik dalam atau keseriusan atau profesionalisme dalam menjalankan bisnis gitu. Ya buktinya itu tadi mencatat bahwa BI 90% orang yang mengembangkan usahanya itu dengan pinjaman bank itu sukses kok. Mereka berhasil menyicil dengan baik kok gitu. Sementara yang nggak bagus cuma 10%. Nah, tapi apakah itu sejahtera? Tidak. Jadi sejahtera itu bukan sekedar sugih-sugihan duit
atau aset. Sejahtera itu ya dia hidup dengan lempeng, dengan lurus, dengan tenang, dengan sakinah, mawaddah warahmah gitu ya. Jadi tidak dengan stres gitu ya. Ya. Negara-negara yang maju itu mereka utang semua, Pak. Jepang itu gede utangnya, Amerika itu juga gede, Cina itu juga gede loh utangnya gitu. Ya. Dan mereka jadi negara maju, superpower, sukses, maju dan wah luar biasa kan di dalam pandangan kita. Ya. Tapi apakah itu sejahtera? Bukan. Mereka itu negara kaya. Ya sama seperti kita ada tetangga kaya, dia itu pegawai bank, bahkan direktur bank, atau dia usahanya gede, tapi memang modalnya dari bank, dan usahanya sukses gitu. Ya. Dia bukan usaha yang bangkrut, tidak gagal kredit, tidak gagal bayar gitu. Ya. Sukses. Dan dia kaya gitu loh. Tapi apakah dia sejahtera? Tunggu dulu. Faktor atau variabel atau aspek sejahtera itu bukan hanya materi, bukan hanya kekayaan materi. Kalau dalam bahasa negara itu bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan hanya PDB yang besar gitu loh ya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau PDB yang besar kalau di dalamnya ada unsur riba seperti tadi itu hanya memberikan tadi itu kekayaan tapi tidak kesejahteraan ya. Buktinya apa? Negara itu tidak bisa dikatakan sejahtera ketika banyak masalah, banyak korupsi, kriminalitas macam-macam itu Pak ya. Kita kan setiap hari disuguhi berita kriminalitas itu kan siapa itu yang kemarin mati dibebet lakban itu siapa? Kemlu ya, dari Kemlu itu ya. Kok iso mati neng kosan? Enggak ada yang tahu, terus diplomat muda itu. Iya, lakban itu loh. Katanya bunuh diri, katanya pembunuhan. Tapi kan itu kondisi yang tidak wajar kan gitu. Apakah jadi kalau negara diibaratkan satu orang sosok atau sebuah keluarga, apakah dikatakan sejahtera ketika keluarga itu kaya, punya duit banyak, punya aset banyak, tapi tiap hari orang tuanya berantem, anaknya narkoba, si anaknya perempuan hamil di luar nikah, gitu. Terus bapaknya selingkuh, ibunya selingkuh, tiap hari wah geger gak ada, tapi mereka kaya. Kaya. Apakah itu sejahtera? Tidak. Gitu. Atau bayangkan yang minimal saja sejahtera itu ada satu keluarga sederhana, bapaknya mungkin hanya buruh kantoran atau buruh pabrik gitu ya, atau hanya PKL gitu, tapi dia nggak punya hutang riba ya. Kemudian makan sehari juga cukup, untuk bayar sekolah anaknya juga cukup, dia harmonis antara suami istri, harmonis, anak dan bapak juga harmonis ya, birrul walidainnya jalan, si anak ini berprestasi ya, kemudian mereka besar, pendidikannya bagus, lalu menikah, dapat itu. Meskipun mereka tidak kaya, hanya keluarga, tapi itulah sejahtera gitu loh. Tidak konflik, tidak full of konflik gitu loh. Kita ini negara ini kan full of konflik tau Pak. Belum selesai masalah ini timbul masalah ini tumpuk dan tidak pernah ada yang tampak selesai tuntas. Itu selalu menimbulkan masalah-masalah. Punya presiden 2 periode aja begitu lengser, tetap aja masalah yang dia timbulkan itu, badainya mulai kita panen hari ini dan sebagainya. Itu bukan negara yang sejahtera. Amerika itu kalau kita ngomongin sukses, Jepang itu mereka pasti sejahtera? Tidak. Ya lihatlah, mereka itu negara yang tanpa masalah atau bukan? Ini penuh masalah gitu. Ya, dan kalau kita ngomong negara, berarti kita ngomong sistem Pak ya. Nah, di dalam sistem itu tidak ada satu elemen yang berdiri sendiri. Satu elemen itu pasti terkait dengan elemen-elemen yang lain. Namanya sistem, saling terikat, saling mempengaruhi. Ya, di sini buruk akan mempengaruhi yang lain, di sini bagus juga akan mempengaruhi yang lain. Ya, dan dalam sistem ini ada banyak elemen, dan dalam setiap elemen banyak aspek yang saling mempengaruhi. Jadi kalau kemudian kita katakan riba itu haram, ya, kemudian keharaman itu justru dilakukan oleh negara ya, dan otomatis bahwa negara yang melakukan hutang riba sama halnya dengan seorang individu yang berhutang riba, dia itu sedang menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya Allah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu pasti ada konsekuensinya gitu. Nah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang makan riba itu berdirinya seperti berdirinya orang kesetanan, maka negara yang makan riba itu pun berdirinya seperti negara yang kesetanan, limbung, kayak orang gendeng kerasukan gitu loh. Itu. Dan itu terjadi di semua negara hari di dunia, karena dunia hari ini kan
digenggam oleh hegemoni ekonomi ribawi gitu loh. Itu semua negara kesetanan gitu ya. Irak, Iran dulu, sekarang Israel, Iran, ya terus apa Arab itu, meskipun mereka tampaknya baik, mereka kan kesetanan semua. Amerika apalagi siapa di kesetanan gitu ya. Korea Selatan, Korea Utara. Ya nuansa bahkan misal ada negara dipuji seperti Malaysia itu juga dicek aja apakah Malaysia itu tidak ada masalah yang kritis. Ada banyak masalah kritis di sana gitu. Kalau Malaysia itu tidak punya masalah kritis, tidak mungkin perjudian dihalalkan di sana. Dalam artian diberikan peraturan ya, misalkan hanya di satu lokasi aja itu boleh mau masjid atau apa aja boleh asal di situ. Itu sama kan kayak lokalisasi kan. Jadi artinya sama aja membolehkan gitu. Itu masalah loh. Masalah. Artinya begini. Bayangkan ini kita buat analogi. Bayangkan keluarga itu kemudian hidupnya itu tertekan, keluarga tertekan oleh riba. Ya, maka bapaknya itu akan melakukan apa saja supaya dia bisa nyicil bank. Ya dia akhirnya mau korupsi, dia akhirnya mau pungli, dia akhirnya ngenek-ngenek supaya dia bisa nyicil motor bulanan atau nyicil bulanan rumah dan sebagainya itu ya. Dan itu juga ngaruh ke anaknya dan sebagainya. Artinya gini, kalau negara itu juga kemudian ngoyo ya, makanya dikatakan nyambung ke fakta tadi bahwa negara itu sampai bulan 6 Juni berarti itu sudah defisit 600 sekian triliun anggarannya itu, dan ternyata yang kemudian bahasa sering yang kemudian dipakai untuk operasional negara itu hanya 200 sekian triliun. Artinya negara itu meminjam uang 600 triliun sampai bulan ke-6 Juni ini ya, tahun 2025 ini, dan kemudian hanya dipakai itu 200 triliun, berarti sisanya dipakai untuk apa? Dugaan kuat itu dipakai untuk bayar bunga bank. Karena negara itu sudah tidak punya margin space untuk bayar bunga yang tadi itu bisa. Jadi pinjam yang ada bunganya untuk bayar bunga berbunga gitu ya. Jadi nah itu apa yang menjadi dampak ya, akhirnya negara itu apa? Kalau negara itu dia harus ngenek retek untuk nutup utang yang ada bunganya tadi itu, bayangkan hanya untuk bayar bunga dia harus berutang lagi yang ada bunganya. Dan kemudian apa yang dilakukan? Menarik subsidi. Harusnya subsidi listrik gak dikasihkan, kena ke kita kan sebagai masyarakat kan, yang harusnya untuk subsidi BBM dikurangi kan, kena ke kita lagi, listrik jadi mahal, BBM jadi mahal. Harusnya untuk subsidi kesehatan ya kemudian tidak dikasih, sehingga harus bayar dirinya sendiri untuk kesehatan itu melalui BPJS, negara lepas tangan. Kenanya ke masyarakat juga kan, apalagi terus banyak itu buktinya. Jadi negara itu kalau berutang riba, dampaknya itu bukan pada presiden atau menteri atau DPR yang ACC untuk riba, dampaknya kepada kita rakyat. Presiden tetap bayaran Pak, Sri Mulyani tetap bayaran Pak, anggota dewan tetap bayaran Pak. Mereka itu makan pajak kita, kemudian mereka bayar utang yang mereka bikin itu dari pajak kita, dan dari apa? Mengurangi hak kita. Bayangkan Pak. Ayo, sekarang itu mencatat ada 9 juta pengangguran. 9 juta pengangguran. Andai pemerintah itu bisa buat lapangan pekerjaan untuk 9 juta orang ini. Coba kita pakai hitungan ya kasar aja lah ya. Misalkan UMR aja 3 juta, rata-rata buat Indonesia UMR 3 juta lah. Ya. Kalau hanya ada yang nganggur 9 juta kali 3 juta itu negara cuma butuh berapa Pak? 27 triliun. Hanya 27 triliun negara itu bisa menggaji 9 juta pengangguran ini. Ya dengan cara apa? Ya buka lapangan pekerjaan Pak. Pekerjaan yang padat karya, yang butuh orang banyak. Gitu. Jangan semua pekerjaan dikontrakkan kepada vendor asing sehingga rakyat itu tidak dapat pekerjaan. Aneh tuh Pak. Gitu. Jadi negara itu tambah utang, tapi rakyat tambah miskin, terus utangnya digeopo gitu. Dan logika kita itu ditantang di situ. Kita seperti orang goblok kan. Melihat fakta itu kan seperti orang goblok kita. Utangnya nambah terus tapi kok kita tambah miskin. Ini utang digesopo gitu kan, seperti itu. Dan tadi pertanyaan Pak Wah, apa dampaknya kita? Ya itu terdampak semua tadi Pak. Gitu loh. Terdampak semua. Negara itu harus jungkir balik, cari duit dengan cara meres kita melalui pajak untuk bayar pokok bunga, pokok cicilan dan bunga. Yang akibatnya kita terkurangi subsidi listriknya, BBM-nya, pendidikannya, kesehatannya, lapangan pekerjaannya,
harusnya negara itu membuka lapangan pekerjaan, bikin pabrik, bikin industri, nggak bisa bikin. Kenapa? Nggak punya uang, gitu loh. Ya nggak punya uang. Jadi benar kata Allah itu sudah, Allah itu kan maha benar gitu loh. Nggak mungkin keliru. Di Al-Quran dikatakan orang berhutang riba itu seperti berdirinya setan, orang yang kemasukan setan yang kesetanan. Nah, kalau yang kemudian berhutang itu negara, ya negaranya kayak negara kemasukan setan gitu loh. Gonjang ganjing nggak karu-karuan, urusan ijazah saja bertele-tele nggak selesai-selesai gitu. Ya, padahal kalau pemerintah itu membuka lapangan pekerjaan sehingga ada banyak orang yang bisa bekerja, secara otomatis ketika mereka menerima gaji itu langsung dipotong loh. Iya, pajak. Jadi ini kan ya kita nggak tahu ya. Apakah ini adalah bentuk dari azab Allah untuk negara yang berhutang riba? Bisa jadi kita dapat pemimpin yang pekok gitu ya, kita dapat pemimpin yang dungu, pinjam istilahnya terus ngomong Jawa pekok gitu ya. Terus kemudian kita itu dipelokoto, rakyat itu diperas-peras, diinjek-injek, ya nasibnya nggak karu-karuan seperti ini gitu kan, ya nggak jelas seperti ini. Ya ini bagian dari azab Allah atas negara yang berhutang riba seperti negara yang atau orang yang berdiri kesehatan. Dan yang ngeri dari ayat itu kan yang terakhir itu, kalau ada orang yang sudah dikasih tahu bahwa riba itu haram. Dia tetap ngambil riba, itu sama dengan mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya, Pak. Terus kita nantang Gusti Allah terus piye menangi lah, Pak. Gitu. Nah, berarti kan tugas kita ini menyadarkan kita dan masyarakat bahwa hutang riba itu haram. Mau yang berhutang orang per orang, yang mau hutang itu perusahaan, yang mau hutang itu sebuah lembaga. Mohon maaf Pak ya, lembaga pendidikan itu semua pakai uang bank. Bahkan yang berlabel agama, pondok pesantren nyuwun sewu. Nggak percaya, cek Pak di BI. Cek aja. Ya, nama-nama nasabah itu loh. Kuwi enek Kiai Haji sapa, ngono enek. Pondok pesantren apa ngono enek Pak, madrasah enek Pak. Ini baik itu Pak. Kok iso? Ada mereka lembaga pendidikan yang mendidik anak untuk yang katanya makhluk manusia yang beriman bertakwa. Terus piye beriman bertakwa mereka disaduri dengan ilmu yang lembaganya itu makan riba. Gurunya yo makan riba. Bapaknya yo makan riba. Jadi anak itu gede makan riba ya. Terus kemarin saya agak prihatin juga ketika di salah satu podcast itu ada narasumber mengatakan di Amerika itu kalau sekolah mahasiswa itu ya dia mau lulus itu negara bagian atau negara federal itu memfasilitasi mereka untuk bisa ngambil hutang ya untuk menyelesaikan pendidikannya. Atau untuk dia kalau mau entrepreneur gitu dia bisa pinjaman dan nanti itu bisa dia bayar cicil ketika dia sudah bekerja atau ketika dia sudah menjalankan usaha. Ini dipromosi ini bisa kita tiru. Wah, ini kok sih ribawi. Ya pantas Pak niru Amerika enggak ngerti Islam ya Pak. Jadi apa ya Allah gitu. Dan dengan adanya 80.000 koperasi merah putih nanti hampir di seluruh desa di Indonesia itu berkembang yang namanya bunga karena ada unit simpan. Ya, sudah sempurna. Kita nanti akan kesetanan bareng-bareng. Kesetanan bareng-bareng. Gimana? Berarti terjawab pertanyaannya? Terjawab. Bisa sejahtera? Insya Allah tidak. Kok masih insya Allah? Pasti tidak lah. Kalau bisa kaya iya. Ya bisa punya aset. Tapi kalau mau dibilang sejahtera. Iya. Ya, jadi sejahtera itu tolong dipahami bahwa sejahtera itu adalah kehidupan yang terbebas dari semua unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sayangnya karena negara kita itu terlanjur memilih sistem bernegara yang sekularistik, memisahkan agama dengan kehidupan bernegara, ya akhirnya gitu. Agama ngelarang kalau negara boleh ya boleh. Agama membolehkan kalau negara melarang ya nggak boleh gitu kan. Jadi kalau mengemudi pakai helm itu wajib ya, motor maksudnya. Kalau nggak pakai helm kena denda, kena tilang. Tapi kalau makan riba nggak kena denda, nggak kena tilang.
gitu ya. Jadi kalau mau dikatakan bahwa negara itu ingin adil dan sejahtera, mohon maaf PKS, saya nggak mewakili PKS ya. Kalau negara itu pengen adil dan sejahtera, itu kayaknya akan menemui utopia bahwa tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Ya tidak akan pernah ada keadilan yang hakiki, tidak akan pernah ada kesejahteraan yang sejati kalau negara itu masih berkiblat, masih menggunakan sistem yang tidak sesuai dengan yang Allah mau. Yaitu sistem yang bersifat sekularistik dalam bentuk demokrasi dengan segala turunannya seperti ini. Ini kan kita lihat ya, negara ini begitu terpuruk itu ketika negara ini berdemokrasi. Ya, jadi apakah basa-basi demokrasi ini yang terkait dengan riba ini akan kita teruskan supaya kita tetap berdiri seperti orang kesetanan? Ya, pilihan pada masyarakat. Tetap mau kesetanan, enak Pak kesetanan Pak. Ya silakan lanjut gitu ya. Berarti kalau mau lanjut kesetanan, resikonya tadi dulu ya, yang terakhir tadi ya. Iya. Nantang perang. Ini yang ditantang bukan Israel, yang ditantang Allah dan Rasulnya. Ya, gitu. Gimana Mas? Puas, sangat memuaskan. Okay. Ya, ini karena sudah ada apa-apa ya? Ini sudah ada apa-apa ini. Kesimpulannya disimpulkan sendirilah, silakan. Enggak Mas Marsal. Ya, kesimpulannya itu ada benang merah. Kalau kita itu utang individu ya Pak Wawa ya, terus gajinya wis pas-pasan, masih harus bayar hutang, masih harus membayar sekolah ke anak, nafkahi istri, bayar cicilan gitu. Apalagi ini terjadi kepada sebuah negara. Sampai kapan ini anak cucu kita menanggung kesengsaraan ini gitu. Bukan sejahtera tapi kesengsaraan. Kesengsaraan, betul. Bebek belur ya. Ya, gitu. Jadi ini kita ingatkan pada netizen bahwa kebutaan yang paling merusak adalah buta politik. Itu pesan terakhir ya. Ya, kita akhiri perjumpaan kita untuk tema utang atau riba ini yang dilakukan oleh sebuah institusi ya Pak. Iya, negara. Kita akan ketemu minggu depan dengan bahasan dan tema yang lebih menarik. Oh ya, sebelum itu ngomong-ngomong koperasi Merah Putih itu, ini ada info juga. Sebentar, 1 menit. Ada info bahwa koperasi Merah Putih itu sekarang sudah bergerilya ke umat untuk nalangi wong sing ra duwe duit nggo nyumbang son horeg. Nah, mungkin ini nanti kita akan bahas minggu depan netizen dan netizen. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.